Isu perpecahan muncul di blok Eropa ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki yang mengkritiknya karena berulang kali melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Berapa kali Anda bernegosiasi dengan Putin dan apa yang telah Anda capai, katanya, berbicara tentang Macron. Kita tidak berdiskusi, kita tidak bernegosiasi dengan penjahat. Penjahat harus diperangi, cetusnya. Tidak ada yang bernegosiasi dengan Hitler. Maukah Anda bernegosiasi dengan Hitler, dengan Stalin, dengan Pol Pot, katanya lagi. Macron pun berang atas pernyataan pemimpin Polandia itu. Pernyataan-pernyataan ini tidak berdasar dan memalukan, kata Macron kepada TF1 pada 6 April waktu setempat, ketika ditanya tentang pernyataan yang mengancam untuk merusak persatuan Uni Eropa, saat blok itu berhadapan dengan Rusia terkait invasi ke Ukraina. Macron mengatakan pemimpin Polandia itu berasal dari partai sayap kanan, dan mendukung saingannya, Marine Le Pen dalam pemilihan Presiden Prancis bulan ini. Saya bertanggung jawab penuh karena telah berbicara dengan Presiden Rusia, atas nama Prancis, untuk menghindari perang dan membangun arsitektur baru untuk perdamaian di Eropa beberapa tahun lalu, ujar Macron. Saya melakukannya sejak awal masa jabatan saya, tandasnya. Dilansir dari kantor berita AFP, Kamis, 7 April 2022, PM Morawiecki mengkritik panggilan telepon Macron selama berjam-jam dengan Putin, yang dia samakan dengan Hitler. Pemimpin Polandia itu menyebut pembicaraan berjam-jam tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Sementara dua negara Eropa sekaligus anggota NATO, Jerman dan Hungaria, sepakat untuk tidak mendukung sanksi terhadap energi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Menteri Keuangan Hongaria Mihály Varga. Scholz mengatakan Eropa tidak dapat mengamankan pasokan energinya tanpa impor dari Rusia. Sekitar 40% gas Eropa berasal dari beruang merah. Sementara itu, Varga mengatakan pemerintahnya tidak akan mendukung sanksi apapun terhadap energi Rusia. Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia dapat mempengaruhi ekonomi negaranya. Mereka yang meminta perluasan sanksi ingin rakyat Hongaria membayar harga perang, katanya dalam sebuah video Facebook. Di sisi lain, perang antara Rusia dan Ukraina yang kini sudah lebih dari 1 bulan berlangsung, telah meningkatkan kekhawatiran bahwa perang global baru. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali menyerukan zona larangan terbang terhadap pesawat Rusia untuk diberlakukan di negaranya. Namun, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, telah menolak permohonannya karena kekhawatiran meningkatnya perang di luar perbatasan Ukraina. Jadi, jika perang dunia baru benar-benar terjadi, negara mana yang kemungkinan akan menawarkan dukungan mereka ke Rusia? Menjelang invasi Vladimir Putin, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berada di Moskow dalam kunjungan kenegaraan selama 2 hari. Selama perjalanannya, dia dengan marah membalas tuntutan dari Barat untuk berbicara menentang Rusia. Apa pendapatmu tentang kami? Apakah kami budakmu? Apapun yang kamu katakan, kami akan lakukan, kata Pakistan ketika diminta menekan Rusia oleh Barat. Bulan lalu, Imran Khan angkat bicara setelah 22 diplomat di Islamabad menerbitkan surat bersama yang menyerukan pemerintah Pakistan untuk bergabung dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dalam mengutuk serangan Rusia. Pakistan adalah salah satu dari beberapa negara yang abstain dalam pemungutan suara mengenai masalah ini. Dia berkata, "Saya ingin bertanya kepada Duta Besar Uni Eropa, apakah Anda menulis surat seperti itu ke India?" Meskipun Cina telah berusaha untuk menjauhkan diri dari Rusia dalam beberapa pekan terakhir, itu tidak mengutuk invasi oleh Presiden Putin. Beijing malah menggarisbawahi sikap netralitasnya dan menggambarkan hubungan Tiongkok-Rusia sebagai salah satu kemitraan strategis. Seperti Pakistan, Cina telah abstain dari 2 suara Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang agresi Rusia.
India telah menyatakan sanksi yang dijatuhkan oleh Barat bukanlah jawaban atas perang antara Rusia dan Ukraina tetapi mendapat tekanan yang meningkat dari AS untuk mengutuk Presiden Putin. Moskow adalah pemasok senjata terbesar India dan New Delhi menandatangani kesepakatan senilai 5,43 miliar dolar AS untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia pada 2018. Kepemimpinan Kongres Nasional Afrika, ANC, telah jatuh kembali ke dalam persahabatan perang dingin dengan Moskow, dengan mantan Presiden Jacob Zuma mengeluarkan pernyataan baru-baru ini yang menyebut Presiden Putin, seorang pria yang damai, dan sekutu baratnya sebagai pengganggu. Meskipun Zuma tidak berbicara atas nama pemerintah, perasaan pro-Rusia diketahui mengalir jauh di dalam partai ANC Afrika Selatan. Baik Brasil dan Meksiko telah menolak untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan menghindari mengutuk invasi tersebut. Presiden Meksiko López Obrador, seorang populis sayap kiri, mengatakan, "Kami tidak akan melakukan pembalasan ekonomi apapun karena kami ingin memiliki hubungan baik dengan semua pemerintah di dunia."